orang merasakan ujian, kata Allah, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk bisa mengingat Allah. Makanya suruh jadi ulil albab. Jangan cuma menggembor-gemborkan kata bumi yang paling Allah cinta masjid. Betul, jangan dibahas lagi sudah. Bumi yang paling Allah benci itu pasar. Betul. Tapi itu kan informasi yang mesti terasa gitu loh. Kapan kamu bisa merasakan masjid ini bumi yang paling Allah cintai? Ketika kau masuk ke dalamnya, kau merasakan ketenangan. Kenapa kau tenang? Hiruk pikuk dunia ini membuat iman kita lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Permudah manusia, jangan dipersulit. Maka simpel kok kalau bahasa ulama. Andai agama ini mendatangkan kesulitan, pasti ada yang salah. Kalau anak-anak muda kumpul buat kegiatan, di awal-awal kegiatan dulu kita kasih judul Islam itu asik bro. Karena mudah itu pasti asik, cuma kemasan bahasa aja. Jadi kalau sampai agama ini nggak asik, ada sesuatu yang salah. Imam mungkin si penyampainya atau orang yang merekayasa agama menjadi sebuah keburukan. Karena belakangan ini usaha-usaha untuk menjauhkan generasi bangsa ini dari agama kuat sekali. Sehingga ketika kebenaran sampai ke sebuah tempat yang akan dikemas dan digoreng ke masyarakat, ini sesuatu yang keras. Ini sesuatu yang mendatangkan bahaya. Waduh, bisa anarkis ini. Bahkan nggak tanggung-tanggung ada orang mengidentikan agama dengan kerusakan. Tuh kan, Islam pasang bom bunuh diri tuh. Tuh lihat Islam tuh. Kerjaannya menghujat, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Padahal yang punya agama ini mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Bahkan ditekankan yasiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Permudah manusia dengan agama ini, jangan dipersulit. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Allah pengen yang gampang, nggak pengen yang sulit. Gitu loh. Ya, kalau kita dekat dengan ulama, kita akan melihat betapa agama tuh ringan sama mereka. Tapi kalau kita dekat melihat orang yang kayak pura-pura jadi ulama, berat agama. Ya kan hari gini kan ada Paspamtat, pasukan pengawal ustadz gitu ya. Kadang-kadang Paspamtatnya ini lebih menyeramkan ketimbang ustadznya gitu loh. Sehingga banyak aturan main yang dibuat, maksudnya sih betul ihtiram, cuma ya nggak gitu kali. Kalau kita mengaku bahwa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, udah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak butuh contoh lain, cukup Rasul. Kalau ngelihat sejarah Nabi bagaimana mengaplikasikan agama, asik loh. Wallahi, jabatan tertinggi di muka bumi untuk manusia itu Rasul loh. Nggak ada lagi yang lebih tingginya Rasul jadi jabatan Rasul itu. Nabi aja belum selevel sama Rasul. Karena Nabi bukan Rasul. Rasul dipastikan Nabi gitu kan. Kenabian itu kan dalilnya Iqra. Ya baca Nabi. Jadi Nabi Muhammad dengan dalil turun ayat Iqra. Kan kalau Rasul itu kan apa? Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'anzir, amar perintah. Nabi sebagai pemilik jabatan tertinggi, beliau orang yang kalau berbicara di atas mimbar, berkhutbah, bergetar orang yang mendengar apa yang diucapkan, menangis ketika dikabarkan tentang dahsyatnya azab neraka, tersenyum ketika membayangkan indahnya surga. Turun dari mimbar, kumpul dengan jamaah, orang tanya, "Waina Muhammad?" Di mana Muhammad? Low profile-nya Rasul. Dan kapan kita mendengar Nabi mengatakan murid kepada 4 sahabat mulia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai dunia detik ini mengatakan itu sahabat, bukan murid. Karena memang dalam agama sahabat di atas murid. Sampai Nabi mengatakan bahwa almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Sampai murid berteman dengan guru, akan dilihat pertemanan tersebut, begitu pula sebaliknya gitu loh. Subhanallah. Indahnya ini agama dalam rangka orang merasakan kemudahan.
tangis para sahabat dengan wafatnya Rasul bukan menyesali takdir yang Allah takdirkan. Karena dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah. Muhammad cuma Rasulullah. Orang yang menyembah beliau, beliau wafat. Orang yang menyembah Allah, Allah hayyun la yamut, tidak mungkin mati, Allah selalu hidup. Kalau komplain dengan kematian haram, tidak ada takdir yang buruk, menangis sahabat dengan wafatnya Rasulullah, menangis mereka. Cuma tangis sedih karena terhentinya wahyu. Buat mereka wujud Muhammad ini mendatangkan kemaslahatan, kemudahan, turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Wahyu turun, manusia merasakan mudah dalam beragama. Karena memang dalam agama kita ini ada Quran dan Sunnah sebagai pembimbing hidup. Tidak ada komplain buat makhluk yang bernama manusia kalau sudah mengerti ini. Lawang memang yang punya kalam ngomong langsung kok. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, enggak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mencontoh Rasul dalam beribadah. Kenapa dikatakan mencontoh Rasul dalam beribadah, dikatakan bertakwa? Karena betul dalam beragama. Orang yang betul dalam beragama, orang yang bertakwa. Seluruh ritual agama dalam Islam ini, wallahi, menggiring si pelakunya menjadi al-muttaqin. La'allakum tattaqun. Makanya jadi rukun ibadah tuh. Ikhlasnya buat Allah, nyontohnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah merasakan nikmat petunjuk Quran, hadis pun jadi petunjuk dalam kehidupan, wallah, agama ini mudah. Banyak orang bicara tentang ma'rifatullah, mengaku mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, dia sendiri sudah nggak merasakan nikmat dan azab, itu beda. Karena dia tahu sekali bahwa Allah merasakan nikmat tersebut sebagai bentuk cintanya. Bahkan jangankan bicara nikmat yang dirasa, yang kita disuruh bersyukur sama Allah. Wallahi, ketika Allah mengatakan, inni qayyadtu abdi min ibadi birtilaihi. Aku Allah mengikat tali kasih dengan hambaku dari hamba-hambaku yang ada dengan cara menurunkan bala dan azab. Kalau orang yang kenal Allah turun azab dan bala, pasti seperti ayat yang dikumandangkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kalau terkena musibah, mulutnya basah, hatinya bergetar sambil mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kami ini milik Allah dan kami bakal balik ke Allah. Ada anak komplain, disuruh berbakti sama orang tua. Cuma fenomena yang ada, nggak semua orang tua mengasihkan untuk anaknya, betul? Ada orang yang komplain lah sama orang tua. Ustadz, kalau ngomong orang tua kayaknya enak dah, Ustadz. Tapi kan Ustadz nggak ngalamin orang tuanya kayak orang tua aku. Gitu lah. Ya aku keluar ini. Orang tua aku, Tat, ya Allah, Tat. Masya Allah. Kalau bisa ganti kemasan, gue ganti kemasan. Kata orang Menteng begitu bahasanya. Aduh Ustaz, Masya Allah. Tat. Berat, Tat, mengaplikasikan ayat itu, wasohib huma fid dunya ma'rufa, berat, Ustaz. Jadikan kedua orang tuamu sohib. Sohib apa? Teman. Berteman sama orang tua agak susah, Tat. Iya, ya. Memang hidup ini ujian. Ya, prosesnya ada. Makanya wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali mengalami kelelahan terlebih dahulu. Kalau tiba ngomong lezat, siapapun bisa. Tapi kalau ada lezat dari hati, belum tentu. Air putih, air putih. Kalau disuguhin dulu, kita tiap nenamu dikasih air putih. Anak Betawi kan bercanda. Tiap nenamu air putih mulu yang keluar, dinyawat. Nggak ada yang buarnya. Gitu. Tapi kalau nanti Ramadan, dari pagi kita nggak kena air, ini air putih jadi hayalan. Apalagi yang botolnya berkeringat. Lampu merah berhenti, ada videotron slow motion. Wah, botol jatuh ke air, cepat kita kayak cepat. Pokoknya dirasain dulu begitu supaya ujungnya tuh indah gitu loh. Agama tuh begitu.
Ya, ketika orang merasakan nikmat dibantu oleh Allah dengan proses yang tentunya nggak sebentar gitu ya, dia tahu sekali dalam ujian itu ada kenikmatan. Sholat kita kalau nggak punya masalah di rumah, kurang khusyuk. Tanya lo yang banyak masalah no. Ya kan kalau kita nih kalau berumah tangga kan pasti ada ujian, betul. Ibu kan pegel sama bapak, betul. Aku dah ya pegel. Bapak lebih pegel sama ibu. Apa main pegel-pegelan nih? Kita kalau belum ngerasain ujian pasangan, Allahu Akbar. Waktu awal nikah mah pada ngedoain barakallahu lak wa barakalaik wa jama' bainakum fi khairin. Nah, makasih ya, makasih ya. Kita juga doa tuh break sebentar sholat zuhur tuh hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masih mesem doa kita buat pasangan. Nah, setahun, 2 tahun baru. Ketika rumah kita mereknya 4L, lo lagi. Itu udah nggak ada lagi doa pakai mesem doain pasangan yang ada nyurang. Hablana min azwajina ya Allah. Min azwajina ya Allah. Baru mulai usul, mulai berasa kayak gitu. Ya. Tanya yang belakang loh. Ya. Wallahi, orang merasakan ujian kata Allah, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk bisa mengingat Allah. Makanya suruh jadi ulil albab. Jangan cuma menggembor-gemborkan kata bumi yang paling Allah cinta masjid, betul. Jangan dibahas lagi sudah. Bumi yang paling Allah benci itu pasar, betul. Tapi itu kan informasi yang mesti terasa gitu loh. Kapan kamu bisa merasakan masjid ini bumi yang paling Allah cintai? Ketika kau masuk ke dalamnya, kau merasakan ketenangan. Kenapa kau tenang? Hiruk pikuk dunia ini membuat iman kita lemah. Makanya ada 7 golongan yang dilindungi ketika tak ada perlindungan di hari kiamat nanti. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya tentu bisa terikat dengan masjid karena tahu peruntukan masjid itu buat apa. Tempat sakral. Bumi yang dipijak dimanapun kita masuk, sholat tahiyatul masjid dulu, betul? Ikhtiramnya beda. Tempat yang kita masuk pakai doa ya masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tempat di mana kita lihat bagaimana contoh berkeluarga, contoh bermasyarakat, contoh bernegara. Di mana ada imam dengan makmum. Pemimpin ada rakyat, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter yang diangkat pasti orang pinter. Siapapun yang terangkat manusia tetap berbuat salah. Kalau rakyat niat pemimpin salah, bukan tarik betot leher imam. Weh, turun. Bukan begitu. Diingetin, subhanallah. Imam Mbok Yao, kalau ada yang ngingetin berarti ada yang salah. Ya diulang itu kata. Kan asik, gitu loh. Agama ini pengen yang mudah. Cuma orang yang nggak suka sama agama, takut kalau agama disampaikan dengan secara gamblang. Dalam agama diharamkan perzinahan. Maka semua bisnis yang berkaitan dengan perempuan goyang nih kalau orang paham, ya haramnya zina. Maka penjualan perempuan dalam bentuk periklanan atau mungkin prostitusi goyang. Waduh nih, kalau yang disampaikan tentang perzinahan kita bisa bangkrut nih. Agama jelasin tentang haramnya konvensional riba. Kebayang nggak? Kalau seluruh masyarakat di Indonesia yang 73% Muslim anti riba, goyang semua bisnis. Nggak ada lagi yang makan konvensional. Kalau semuanya sudah paham tentang haramnya narkoba, minuman keras, mencuri dan lain-lain, wallahi cakar-cakar mafia di negeri kita ini akan berantakan. Maka mereka timbulkan fitnah. Ada ustadz greget dikit nyampein tentang haram itu semua, hati-hati nih bahaya nih. Ya ini kalau terus nih bisa kacau nih, digoreng. Mulai dibuatlah aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit yang buruk jadi bagus, yang bagus jadi buruk. Kita terbiasa megang itu alat, terbrainwash dengan apa yang kita lihat. Karena sifat kita manusia bukan berevolusi, tapi beradaptasi. Beradaptasi dengan apa yang dilihat akan terwarnai. Kebayang kalau agama ini nggak kita kuasai, kebayang sekali. Kita terombang ambing di samudra kehidupan. Agama pengen kemudahan. Makanya permudah, jangan dipersulit. Ada
ayat umum ya yang menjadikan muqaddimah bahasan kita pada perjumpaan kali ini, yakni surat Ali Imran ayat 26. Belum nyambung si ayat, kita sambungin dikit ntar supaya ada muqaddimahnya. Di surat Ali Imran ayat 26 ini Allah berfirman, ada amr perintah, yang diperintah juga bukan orang kaleng-kaleng, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sering dengar nih ayat ya. Ayat ketok palu nih namanya. Jadi kalau Allah sudah ngomong, udah jangan dikomplain. Allah yang bilang, Allahumma wahai Rabb, Malikul Muluk. Orang Sumatera bilang, rajo di rajo. Nggak ada tuh manusia rajo di rajo. Allah rajo di rajo. Allah raja di atas raja. Manusia raja ada. Tapi kalau raja di atas raja itu Allah. Kan Allah yang bilang, haramnya kita bilang raja di raja buat makhluk. Karena itu nama Allah. Allah Malikul Muluk. Itu asma Allah. Tu'til mulka man tasha'. Kalimat tu'ti atau yu'ti. Tu'ti itu sifatnya continuous tense. Kapanpun, dimanapun, Allah lah yang mampu untuk memberikan kerajaan kepada siapapun yang diberi. Jadi stabilisasi iman ini penting. Karena Quran isinya ini aturan main dalam kehidupan. Kalau memang pengen terjebak dalam aturan main yang indah, seperti yang dijanjikan, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan, tertunjuki makhluk yang bernama manusia, yakini bahwa Allah lah yang tu'til mulka man tasha'. Kerajaan itu milik Allah. Allah akan kasih kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Dewasa dong. Allah tuh ciptakan bumi ini punya tujuan. Seperti Allah ciptakan makhluk bernama manusia pun punya tujuan. Bumi ini diciptakan sebelum Adam diciptakan. Adam diciptakan pun setelah takdir 50.000 tahun tercipta langit dan bumi diciptakan. Artinya manajemen Allah matang. Tujuannya apa? Untuk terjadi skenario yang dibuat sama Allah. Ada peruntukan agar makhluk tahu seindah-indah dunia, akhirat lebih indah. Agar seluruh makhluk tahu bahwa yang namanya akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti kamu bakal tinggal di dunia, kamu bakal merasakan indahnya dunia. Tapi demi Allah, akhirat lebih indah ketimbang dunia. Ini agak susah nanti. Karena ada makhluk yang bernama manusia, meyakini yang dilihat, bukan yang tidak dilihat. Tapi kalau bicara agama, kita bicara iman. Ya. Hari gini, orang tuh imannya dipertanyakan. Ketika dijanjikan uang depan mata, lebih dia iakan walaupun haram. Tapi ketika dijanjikan surga yang nggak kelihatan, agak susah. Coba dah kita praktekin ke anak kita dah. Weh, subuh. Surga, dijanjiin surga kalau sholat subuh. Ngulet cuman, gitu. Coba bawa ada 100.000 yang merah tuh. Subuh. Atau bisikin, bangun subuh, terhabis sholat, ada motor Mio baru. Karena yang dia tahu, kenyataan indah itu, gitu loh. Iman kan dalam dada agak susah. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi, nanti kalau Dajjal turun, wahai para laki-laki, ikat istri kalian di tiang rumah dalam rumah kalian. Kata yang perempuan, ngapain kita yang diikat? Emang aku salah apa? Karena di saat itu perempuan gampang tergoda. Memang sih secara fisik memang yang namanya Dajjal nggak good looking. Udah memang dia pengkor, agak susah jalan, kakinya kecil sebelah, matanya pice. Orang sono bilang kicer. Satu kebuka atau meletus kayak anggur katanya. Giginya jarang, menyeramkan dia punya wajah. Rambut pun botak tak beraturan, ada rambut ada enggak. Di jidatnya Kak Fa'ro. Jalannya susah. Tapi kalau jalan cepetnya kayak hembusan angin. Apapun yang diminta, Dajjal pasti kasih.
Dajjal semi Tuhan di mata manusia. Seluruhnya akan diturutin sama Dajjal. Nah, di situ yang dikhawatirkan perempuan kalau kurang iman, Dajjal dah asal jadi pengen kesampian gak apa-apa. Tuh di situ. Akan ada masa, ada, sekarang ada. Bukan nggak cantik, ini orang cantik, tubuhnya tinggi, bentuk fisiknya bagus, wajah tidak dikomplain. Nggak perlu filter dalam foto, emang udah bagus gitu loh. Cuma lihat menjual diri, betul. Dijanjikan hal-hal yang bersifat sama dunia, lebih tertarik ketimbang dijanjikan akhirat. Terjadi gak? Terjadi. Karena perempuan itu aurat yang terlindungi. Ya, kebayang nih laki-laki kalau nggak tahu perempuan, resikonya ini kita malah menjual mereka untuk urusan dunia. Jangan. Diturunkan syariat supaya orang tahu. Karena kita ini di dunia nggak lama, cuma sebentar. Cuma transit. Turun dari bahtera kehidupan menuju alam akhirat, kita transit sebentar di dunia nih. Kata mualimnya, kata nahkodanya, pemimpin kapal tersebut, yang mau turun dah sebentar nggak apa-apa. Sekedar nyari bekal buat perjalanan panjang menuju akhirat. Ada yang turun, ada yang standby, ada macam-macam. Tapi kan tetap kondisinya kan cuma bersandar sebentar ini kapal. Dan masih panjang perjalanannya. Sehingga banyak ulama mengemukakan kata, perjalanan hidup kita menuju akhirat ini seperti bahtera kehidupan. Ibnu Qayyim tuh yang bilang tuh, inna safina la tajri 'alal yabas. Kalian mesti tahu ya, kalian di atas kapal kehidupan. Kapal ini nggak mungkin sampai ke tujuan kalau nggak di jalurnya. Jalur yang dimaksud apa? Qala Allah wa qala Rasul. Syariat yang ditekankan yang Allah bilang tadi itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Kenapa Quran dibilang petunjuk? Karena dibaca. Bagaimana bisa sampai kalau nggak baca? Ini Quran bukan buat dihafal, buat dibaca. Cuma Nabi bilang, yang menghafal lebih utama. Nggak ada kewajiban yang lawang dalilnya ikro, bukan ihfaz. Dalilnya baca, bukan hafal. Kalau tibang hafal jadi sombong, yang bunuh Sayyidina Ali juga penghafal Quran. Karena Quran bukan buat dihafal. Snok Hogrone yang ngancurin Islam di Aceh juga penghafal Quran. Dan tidak sedikit anak-anak sekarang hafal Quran jadi sombong. Malah ngevlog pakai jas. Boleh gede kalau ngeliat anak-anak begini. Ya bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman kalau sampai Quran nggak berfungsi seperti yang Allah firmankan, petunjuk ini yang disayangkan gitu loh. Apal Quran tat, cuma nama mertua kagak akur. Apal Quran tat, cuma ntar ngedemo pemerintah, mencaci maki, menghujat. Apal tat, cuma pasang bom bunuh diri. Apal tat, cuma lihat, gampang sekali mengiklankan perbuatan maksiat, bid'ah dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dibiarkan. Takutnya orang yang pendek akal berpikirnya apa? Mendingan gue juga dah. Biar kata belum seapal Quran, nggak gitu-gitu amat tuh, ya. Yang jelek orang yang benar di kacamata orang yang nggak paham menyimpulkan. Ya maka dikatakan tu'til mulka man tasya. Allah itu punya kehendak. Kalau Allah mau, ya Allah kasih kerajaan ke siapa aja. Jadi jangan pusing, jangan dibikin bingung. Oh salah strategi kita kemarin kampanye, kita gini. Salah berkoalisi. Hei, salah beriman. Jangan beranggapan kita mempunyai teknik untuk mencapai sebuah tujuan tanpa legalitas Tuhan. Sayyidina Ali yang mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya beriman, bagus agamanya, Allah nggak mungkin meletakkan pemimpin untuk rakyat yang nggak bagus iman dengan pemimpin yang baik. Makanya siapapun yang terangkat, udah. Tidak ada yang berbahaya, doakan semoga diberikan hidayah. Tugas kita sebagai rakyat tetap menjadi orang yang baik dalam keagamaan. Kita punya Allah. Ini secara umum nih ya. Pemimpin mau di rumah tangga, di kampung, atau di RT, RW, atau mungkin secara umum ini pilkada sebentar lagi nih, atau republik secara umum, atau kerajaan, dimanapun yang dituntut oleh agama, jadilah rakyat yang baik. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Bisa baik itu pemimpin kalau rakyatnya baik.
Kita punya orang tua yang nggak baik. Tadi kan di awal dibilang ada yang komplain punya orang tua tuh. Nggak usah komplain. Kata Allah, bersyukurlah. Aniskurli wali daika ilayyal masir. Diingetin kan? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali daika ilayyal masir. Kita kan anak nih nggak bisa komplain kalau ingat begitunya tuh. Iya ya. Babe kita udah capek banting tulang. Nggak hitung-hitungan keringet sama anak, apalagi laki-laki. Laki kan nggak bercerita, betul? Laki nggak koplak, nggak dikit-dikit curhat di sosmed. Laki curhat di sosmed, pakai androk, mendingan gitu loh. Laki curhat mulu, tiap nongkrong pegel. Wah, laki mah nggak banyak ngobrol, laki jalan terus. Perempuan boleh curhat, ya. Artinya memang karakter mereka minta terlindungi oleh orang yang dicurhati gitu loh. Komplain, sudah. Ketika kita tahu orang tua kita orang yang lelah, orang yang capek, wallahi, cintai dia, maklumi dia. Siapkan maklum yang banyak buat apa yang pernah dia lakukan sama kita. Karena mindset Islam mendidik kita untuk memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Ibu kita, kan ibu-ibu sekarang kalau udah ngomel sama anak, tergantung ceramah yang didengar. Kamu tuh nggak boleh gitu, ingat kata Rasul, ibumu, ya begitu kan? Habis anak nggak bisa ngomong, mati dah. Padahal kenyataannya bikin pegel tuh emak, betul ya? Itu kan sudah kartu as banget itu kalau buat anak. Ya, kita nggak bisa ngomong, cuma kata Allah, ya kepadaku tempat kembali bersyukurlah, aniskurli, bersyukurlah. Kenapa? Karena aku nggak pernah menyalahkan takdir. Allah bilang, ini haram tu zulma ala nafsi. Aku Allah mengharamkan kezaliman dalam diriku. Jangan pernah bilang takdir itu salah. Tidak. Ada bayi yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit bayi yang dilahirkan dengan cara yang mungkin tidak baik, Allah bakal jadikan manfaat buat orang tuanya. Ya, ketika orang berkata, kamu sih enak, orang tua kamu bermanfaat buat kamu, mama papa sayang sama kamu. Kalau aku gitu ya. Ya berhusnuzon lah, kamu tuh diuntungkan nanti. Kenapa? Kalau teman kamu yang kamu puji tadi kan orang tuanya baik, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi kamu punya potensi bermanfaat buat orang tua. Kacamata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ketika Anda mendapatkan manfaat, Anda dimuliakan dengan bermanfaat. Jangan bersuuzon kepada Allah. Karena nggak ada yang namanya takdir buruk. Bahkan Allah selama memproklamirkan kata, La yukallifullahu nafsan. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Udah sanggup insya Allah. Tapi orang tua sih, udah sanggup insya Allah. Makanya yang dikritisi hubungan kamu sama Allah. Kalau bagus hubungan kamu sama Allah, Allah itu nggak mungkin zolim sama hambanya. Kan ayat sering dibaca, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, betul? Ada rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Oh, tidak sedikit hal yang tidak mungkin jadi mungkin di muka bumi ini. Apalagi ketika akidah kita bagus. Akidah itu hubungan antara kita dengan Allah. Bagus akidah kita, yuqayyid, terikat dengan baik sama Allah ya. Wow. Ya, ini dikatakan Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Kadang penjara lebih baik untukku. Penjara lebih baik. Ya, orang di penjara nggak mau. Nabi Yusuf malah ngayal, penjara baik untukku. Ini Nabi Yusuf, bro. Yusuf, itu hayalan kita orang laki. Kalau gue jadi si Yusuf. Gitu. Emang gantengnya orang. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu di langit yang keempat ngelihat Nabi Yusuf. Aku melihat saudaraku Yusuf di langit yang keempat. Itu aku melihat sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Ente sebut satu keindahan di dunia yang ente lihat, ente selfie dulu tuh. Backgroundnya cantik gitu. Yusuf lebih indah. Ya Pak, Yusuf mah nggak kayak kita Pak. Repot nyisir. Betul. Belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan. Masih nggak ada yang lihat. Yusuf mah nggak usah nyisir, ganteng bener Yusuf. Saking gantengnya Yusuf, kalau dia jalan, perempuan lagi pada mau ngerujak, motong buah, tangannya pada kebeler.
Kebeler tahu? Lecet karena pisau. Saking gantengnya Yusuf. Wah, udah dah Yusuf mah Masya Allah udah. Ya, sampai-sampai dua perempuan paling cemburu di muka bumi. Yang pertama Zulaiha, yang kedua Aisyah bini Rasul tuh. Zulaiha tuh, saking cemburunya sama Yusuf, yang paling dia benci salah satunya bumi. Kenapa Zulaiha benci bumi? Karena Yusuf kalau ngomong, matanya ke bumi. Yusuf. Ucup mah poncol. Ini Yusuf alaihissalam. Zulaiha benci sama bumi. Karena Yusuf kalau ngobrol matanya ke bumi. Itu kalau Yusuf kelihatan bola matanya, orang termehek-mehek jatuh cinta. Kita 13 ganti soplen masih nggak ada yang nengok. Itu Yusuf tuh. Tapi dia bilang asijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih baik untukku. Karena dia tahu ini fitnah dunia. Dia merasa pujian itu nggak membuat tinggi, hujatan nggak membuat rendah. Cuma kadang-kadang perasaan kalau dipuji kan mumbul. Ini yang jadi masalah. Banyak orang terlena dengan dunia karena pujian. Dipuji, dihujat, dicaci, dimaki, digoreng habis-habisan. Ya kalau kebetulan dapat jariah, orang lihat kita berbuat baik, mending. Ini kan kalau digorengnya buat kepentingan seseorang. Hari gini kan, waduh, Masya Allah. Ya gorengan-gorengan orang hijrah dahsyat banget. Ya, mengatasnamakan ini itu, Ustadz digoreng, anak buahnya disuruh ikut hadir, bikin kegiatan. Ini gorengan-gorengan dunia, sampai berubah fungsi bahwa belajar itu lillah karena Allah. Nggak ada unsur bisnis sedikit pun di dalamnya. Nggak ada kepentingan. Karena kita pengen punya bekas ibadah. Target nuntut ilmu itu apa sih? Ya bisa berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena kalau amal digugurkan tanpa ilmu, hilang pahalanya. Hilang maknanya. Sementara waktu yang kita pakai buat beramal, nggak kembali kan? Ini kayak kita kumpul sekarang di Masjid Sunda Kelapa. Kalau niat kita rusak, nggak ada yang jamin kita bakal kumpul lagi nanti. Tapi kalau niat kita baik, insya Allah yang kita harapkan ada bekas ibadah. Dan Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu apa? Melihat bekas ibadah. Melihat bekas ibadah. Masya Allah. Jangan suka komplain dengan takdir. Jadi orang yang kenal sama Allah. Nah, para sahabat tuh nangis ketika Nabi wafat. Bukan nyesel dengan matinya Rasul. Wahyu berhenti. Enggak ada lagi hukum yang turun. Sudah tertutup dengan haji wadahnya Rasul. Udah ada bayangan beliau bakal mati. 18 hari setelah itu Rasul wafat. Turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Watmamtu alaikum ni'mati. Waraditu lakum al-Islam ad-dina. Di Al-Maidah ayat 3 itu. Ayat terakhir di hayat Rasul. Turun di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasul. Telah kusempurnakan bagimu agama, kata Allah. Aku sempurnakan nikmatku atasmu. Aku ridha Islam sebagai agama. Selesai sudah. Kok mereka sedih wahyu nggak turun lagi saat dia? Karena didikan Rasul kepada mereka. 23 tahun dakwah Rasul. 13 tahun pertama lebih banyak ketimbang di Madinah, di Mekah lebih lama. Apa? Penanaman akidah. 13 tahun akidah. Hijrah ke Madinah, turun ayat-ayat hukum, muhakamat. 10 tahun. Lamaan penanaman akidahnya. Supaya apa? Gampang dakwah sampai. Rujukannya apa, Ustaz? Perkataan Rasul kepada Mu'az bin Jabal dalam dakwah ke negeri Yaman. Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'az, ente bakal datang ke negeri ahlul kitab, negeri Yaman. Yaman itu negeri ahlul kitab. Hadramaut. Ya, orang-orang kita banyak Arab Yaman di sini. Yaman, Hadramaut. Kamu akan datang ke negeri Yaman, negerinya ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa saat itu? Yahudi, Nasrani. Makanya jangan heran kalau banyak suara gambus dari Yaman. Ya, bukan musik Islami, karena orang-orang Nasrani memang bernyanyi. Yahudi bernyanyi. Jangan dibilang Islam itu bernyanyi. Ini luruskan nih, kita mesti ada ilmunya. Kamu akan datang ke negeri ahlul Yaman, negeri ahlul kitab, negeri Yaman.
datang ke satu negeri, yang negeri Ahlul Kitab, yang punya kitab suci. Mereka ada Injil, mereka ada Taurat, mereka ada Zabur, mereka punya buku petunjuk dari nabi mereka sebelumnya. Lihat yang Nabi sampaikan. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Muaz, tolong. Yang pertama kau dakwahkan nanti syahadat. Jangan ngomong bid'ah dulu. Jangan ngomong penampilan begini begitu dulu. Jangan ngomong panjang pendek ukuran janggut. Jangan. Syahadat dulu. Karena furu'iyah nanti kembali ke Quran. Sekarang kalau Anda ngomong ke orang yang belum kenal Quran, romannya susah, Muaz. Nggak bisa. Kenalin dulu syahadat. Kenalkan Allah, ya, ada rububiyahnya, ada asma wa sifat, ada uluhiyah. Sampai mereka kenal Allah dan mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan mereka bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Kenapa? Karena perintah, larangan yang akan kau sampaikan kepada mereka, itu firman Allah, itu sabda Rasul. Ente nggak bisa ngomong ayat sama orang yang Iqra 2 belum hatam, agak susah gitu loh. Apalagi ngomong hadis sama orang yang belum tahu hadis itu apa, nggak bisa. Kenalin dulu Allah, kenalin dulu Rasul. Kata Nabi, wa inhum atau kalidalik, kalau mereka sudah patuh dengan apa yang kau sampaikan, mau kenal Allah, mau kenal Rasul, baru nih, a'limhum, berikan ilmunya. Bi anna Allah aftaradu alim khamsu salawat. Berikan ilmunya, ajarkan sholat yang 5 waktu. Karena Anda nggak bisa ngomong dalil halal haram sama orang yang nggak sholat, agak susah. Suruh ajarin sholat dulu. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu, yang bisa bikin ribut antar kampung. Suruh ngomong sholat dulu, sholat. Di negeri kita, diakui oleh dunia, bangsa yang paling banyak punya masjid ya di Indonesia. Negeri yang paling banyak masjidnya Indonesia di muka bumi ini. Dunia mengakui itu. Cuma persentase orang yang sholat di masjid cuma 2,5%. Kebayang tuh, kalau orang Islam tahu tentang manfaat masjid, wow, membludak itu masjid di Indonesia itu. Apalagi tahu posisi yang namanya orang laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah, yang nyuruh Allah. Kata Allah, waqarna fi buyutikunna. Ya, perempuan tempat yang paling baik di rumah, laki-laki di masjid. Keluarlah kata indah, perempuan soleha di rumah, laki-laki soleh di masjid. Laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Ini yang banyak sekarang. Masjid digedein tapi adem, nggak pakai AC, kosong. Sekalinya ada pencitraan untuk acara kawinan, ya, acara rapat, kumpul, terawih di awal karena bareng RW sama RT di depan gitu ya. Hiporia saja. Perubahan masjid sudah terjadi. Ini yang terjadi. Banyak orang yang terlena dengan fitnah-fitnah dunia tersebut. Yang pertama kau berikan ilmunya, ilmu tentang sholat dulu. Sholat kata yang nyuruh, ya, tanha anil faksha wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada aura sholat. Orang kalau sholatnya betul, bikin dosa ogah. Ini sholat syariat yang dibedain sama Allah. Semua syariat Jibril turun ke bumi, nyampein ke Rasul. Tapi kalau masalah sholat, Jibril suruh datang ke bumi, bawa Rasul ke langit. Agak beda nih sholat. Makanya ada kegiatan Isra Mi'raj itu ya di beberapa tempat untuk mengingat tentang kegiatan tersebut. Sebenarnya sih nggak perlu diramaikan juga, tinggal diingetin kapan aja. Mengingat tentang masalah Isra Mi'raj nggak tiap tahun, tiap hari kalau perlu kita. Jelasin, ini berat masalah sholat. Karena kuncinya sholat. Orang pandai berkata, berpura-pura, kalau sholatnya berantakan, ini makhluk namanya api dalam sekam. Cuma masalah waktu. Nggak ada kebaikan orang yang nggak sholat. Tapi ada yang sholat macam-macam. Bukan sholatnya yang salah, si pelakunya nih. Karena sholat punya rukun dan syarat. Berapa banyak orang nggak paham rukun syarat sholat yang wajib. Atau syarat sholat yang paling gampang saja. Ketika diperintahkan sholat itu punya syarat sah sholat wudhu, betul. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak. Setuju ya?
Dalam wudhu ada rukun. Rukunnya apa salah satunya? Membasuh kepala. Mana yang dibilang kepala? Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Tapi berapa banyak orang basuh kepala cuma geser kopiah? Sah gak? Nggak sah. Lawan yang disuruh basuh kepala, basuh. Basuh semuanya. Karena bagian kepala seluruhnya. Berapa banyak orang memahami itu dengan salah. Ini sama kan kepala. Hadhihi jabha laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Itu bahasa yang gampang saja. Sehingga jangan heran kalau maling sendal ikut sholat johor. Ya pulang orang pada zikir, dia nuker sendal gitu. Sholat. Katanya sholat tanha anil faksa wal mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok enggak pelajari sholat? Nggak usah yang jauh-jauh dulu deh. Alim hum. Bi'anallahu taradu alim khamsu sholawat. Diperintahkan sholat dulu. Betulin tuh sholat yang wajib aja dulu. Jangan yang sunnah dah. Jangan yang sunnah direpotin. Yang wajib malah berantakan. Diperdebatkan masalah sholat tasbih, sholat tobat, sholat ini. Sholat yang wajib. Lu masbuk mulu ngomong sunnah gitu loh. Yang wajib dulu. Perempuan juga diingetin yang wajib. Perempuan mana saja yang menegakkan sholat wajib 5 waktu. Menjaga puasa Ramadan. Tutup aurat, patuh sama suami. Qilalaha udhulil jannah min ay abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Suruh ngomong yang wajib aja dulu. Wa inhum atauka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan itu, a'limhum bi anna Allah taradu alaihim shadaqah tukhadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah patuh dengan syahadat, patuh dengan sholat, yang terakhir berikan ilmu tentang sedekah. Orang Islam jangan bakhil, jangan medit, koret, putet, subhanallah. Ya, orang Islam tuh mesti tahu yang dia punya cuma titipan. Jangan gampang mulut ngomong, gue beli motor pakai duit gua. Duit gua, duit Allah. Aneh baru beli tanah, pakai duit aneh. Duit Tuhan. Aneh beli ini pakai duit aneh. Duit Allah. Nikmat itu punya duit, nikmat. Nikmat itu bakal ditanya. Jangan main-main. Ajarkan sedekah. Tukhadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diberikan sama yang miskin. Tahabu. Teknik dakwah Islam dahsyat sekali. Ya, berikan sedekah, berikan. Saling memberi, timbul cinta, kata Allah. Tahabu. Jadi, lihat agama ini indah sekali. Karena pemahaman tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat, itu merupakan ilmu buat tiap orang untuk mengerti mana halal, mana haram. Sekarang kalau halal haram cuma diingetin, yang beruntung yang ngingetin. Kalau yang diingetin mah nggak tahu kondisinya. Kalau kita nggak ngerti beriman atau tidak, agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini kan nggak buat orang lain, dirimu, keluargamu. Makanya teknik penyampaian agama yang indah yang Nabi ajarkan apa? Asli nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kita nggak disibukkan buat orang lain, enggak. Masya Allah. Ya. Jadi Allah pengen kamu merasakan nikmat. Baik buruk itu menurut Allah. Bukan menurut orang per orang. Di surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Allah tanya nih sama orang yang suka bagi-bagi nikmat menurut dia. Sampai orang merasakan nikmat menurut orang, bukan menurut Allah. Ya, kata Allah, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah mereka itu membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Baik menurut dia. Kalau kamu sih begini, kalau dia sih begitu, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi begini. Apa nih? Sampai lupa kalau Allah mengatakan Malikul Mulk tu'til mulka man tasya tadi. Allah raja di raja yang bisa kasih kekuasaan sama siapa saja. Yang sifatnya ujian, sifatnya cobaan. Makanya ketika Nabi Sulaiman punya kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia satupun di bumi, dia lantas berkata, Hada min fadli Rabbi. Ini semua merupakan keutamaan Allah.
Rabbi auzi'ni, kata beliau, ajarkan aku bersyukur. Dia dengar semut ngomong, burung bicara, ya dengan hutut dia bisa berdialog, ibrit bisa disuruh, semuanya gampang. Rabbi auzi'ni, Allah, ajarkan aku bersyukur ya Allah. Karena makhluk sama aja modelnya, namanya manusia, sama aja kan, cuma kan kemampuannya beda. Ya, efek kehidupan juga beda. Nabi Ibrahim dibakar, dingin api. Kalau kita coba kalau nggak gosong gitu ya. Itu kan nikmat beda-beda, nggak sama. Ya. Musa mau kebanjiran Laut Merah, lempar tongkat kebelah dua. Kita pas banjir bandang datang, lempar tongkat, kelebuh, kita mati, betul. Beda-beda dikembalikan ke Allah. Kalau Allah kan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah tinggal bilang jadi maka jadi. Kalau kita makhluk nggak bisa kayak begitu. Iya. Maka kata Allah, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ini mereka nih bagi-bagi rahmat Allah. Allah yang bilang, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar, punya ukuran. Tugas kamu bukan ngiri, itu hasad. Kalau ngiri boleh, manusia punya sifat iri. Ngiri ngeliat orang tajir sedekah yang soleh. Ngiri ngeliat orang berilmu nyampe ilmu boleh. Tapi kalau ngiri sama dunia jangan. Gimana nggak ngiri, Tat? Orang kafir, Tat. Sholat kagak tajir. Ikut kelompok 9 cacing, betul, subhanallah. Kita boro-boro. Makanya ngaji yang tuntas, jangan merem di pojokan, dengerin orang ngomong. Masya Allah. Yang udah ngeliat temennya tidur, bangunin, ada pahala, bangunin. Aku bilang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau emang udah nggak bisa nahan mata, bisikin bismika Allahumma amut. Jadi melek nanti. Ini takutnya nggak tuntas nih kajian gitu ya. Karena kadang-kadang begitu tuh. Orang suka komplain, ya Allah Ustaz, Tat, dengerin Tat. Kita suruh dengerin, iya, dengerin. Aneh punya temen, Tat. Aneh berani adu sholat sama dia, Tat. Adu sholat. Maksudnya apa nih? Banyakan aneh sholatnya sama dia, gitu. Tapi kok rezeki gampangan dia, Tat. Ya Allah, Tat, marbot mana yang aneh nggak kenal, Tat? Bawa temen marbot nih. Kang Ajan sohibnya. Ya Allah, Tat, tapi temen aneh, Tat. Ntar ganti motor, beli mobil, gampang bener, Tat. Aneh yang rajin sholat di udak-udak Ambon. Karena cicilan belum lunas. Bro, jangan suka komplain. Ada ayat yang bilang, kalau dunia ini senilai sayap nyamuk, Allah nggak kasih rezeki sama orang kafir. Pegang tuh syariat. Kalau ini dunia, seharga sayap nyamuk yang nggak ada harganya, Allah nggak akan pernah kasih orang kafir itu rezeki. Supaya orang Islam tahu, dunia ini terlaknat. Yang ngomong Rasul, yang kita bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unu ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya kecuali orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Supaya manusia tahu, suruh talak dunia, dunia datang nunduk. Kita nggak mentalak, kita malah menjadi abdud dunia, abdud dinar, abdud dirham. Mindset kita kaya itu fulus. Sementara nabinya bilang, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinaun nafsi. Kaya itu bukan kaya fulus, bukan kaya harta, kaya jiwa. Ini yang ngomong Rasul loh. Karena orang kaya di mata kita belum tentu kaya jiwa. Lawang kemana-mana dikawal, takut sendiri. Quick. Paling pegel itu. Siapa nih quick gitu. Kali kalau pejabat pengen rapat takut macet, kita iyain dia emang fasilitas. Ini orang kaya cuma pengen ngudak si saleh 50%. Quick.